juga anak dia itu suka ngaji dan juga makannya makanan yang sehat dan bergizi. Ketika tiba malam dia itu suka bangun tidur cepat yaitu jam 8. Alhamdulillah, aku sudah beres semuanya. Anak soleh, maka dulu ya, nanti keluar. Mereka kalau nggak mau nggak akan keluar. Ahmad itu langsung tidur. Ini membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Sama siapa? Kasih tahu aku dong. Oh bismillah, Allahumma ahya. Oh bismillah. Dan bila tertidur lelap. Dan ketika tiba waktu subuh, ketika ada suara apa itu? Kamu suara A disebut ayah. Maka Ahmad bangun dari tidurnya dan baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan dia langsung ngambil wudhu langsung ke masjid. Setelah pulang dari masjid, Ahmad langsung ke rumahnya dan dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Maka apa? Dia itu merasa pusing. Oh kenapa ini? Kepalaku pusing 7 kali ini. Kepalaku betul-betul kayak ada helikopter. Maka manggil ibunya. Ibu, Datanglah ibunya. Kenapa ini? aku terasa pusing. Kenapa ini ya? Maka ibunya langsung membawa air panas dan membuat kompresan untuk Ahmad. Tetapi ketika mengambil, Ahmad di kamar sendirian, datanglah cahaya dari jendelanya dan datang di hadapan Ahmad. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Siapa kau? Aku adalah malaikat Azrail. Oh, apa kamu ke sini? Aku mau mencabut nyawamu, wahai Ahmad. Oh tidak. Oh, kenapa kamu mencabut nyawaku padahal aku masih kelas 4 SD? Kalau kamu mau cabut, jangan cabut nyawaku, tapi cabut nyawa kakekku, udah aki-aki udah tua. Tetapi tidak bisa ditawar, malaikat Azrail itu langsung menyambut nyawa Ahmad. Karena dia anak soleh, maka akhirnya dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal Ahmad. Dan dia pun di alam kuburnya itu mendapat kenikmatan karena anak soleh. Tibalah hari kiamat. Ah, aku sudah bangun. Apakah ini hari kiamat? Dan di dekat kuburan Ahmad itu ada yang wajahnya hutan, semuanya hutan kulitnya. Oh, siapa itu kalau Ternyata itulah orang yang suka melalaikan sholat, yang suka sholat. Maka Ahmad langsung masuk Nggak boleh. ke dalam surga. Disuruh oleh malaikat, wahai Ahmad, masuklah ke dalam surga. Maka Ahmad itu mengucap, Alhamdulillah, aku masuk surga. dan ketika di dalam surga, Ahmad ingat kepada ibu dan ayahnya. Ayo ikut dengan ayahku, di mana ibuku? Maka dia pun malaikat pun bilang, ibumu dan ayahmu itu ada di neraka. Ibumu dan ayahmu itu ada di neraka. Maka Ahmad
dia langsung nangis sebagaimana, dan bilang kepada malaikat, malaikat, aku gak mau masuk ke dalam surga tanpa ayah dan ibuku. maka malaikat pun langsung bilang kepada Allah, Ahmad itu gak mau masuk surga. Ahmad itu gak mau masuk surga. Kenapa? Karena ayah dan ibunya gak masuk surga. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, suruhlah Ahmad menjemput orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Maka Ahmad pun bergembira dan menjemput kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Coba anak-anak pikirkan, apakah kalian mau mengajak orang tua kalian masuk ke dalam surga? Mau atau tidak? Maka kalau kalian mau, harus seperti Ahmad, harus jadi anak soleh, harus jadi anak hebat. Dan akhirnya Ahmad itu mau apapun di dalam surga itu ada. Ketika aku mau apapun semuanya ada di dalam surga. Aku mau setiap ada di surga. Aku mau punya mobil apapun itu semuanya ada di surga. Karena kata Allah, walaupun fiha ma tastahi anfusukum, apapun yang ada di alam dunia, apapun yang kita mau di dalam surga itu ada. Aku mau makan enak. Tidak perlu beli dulu kalau di surga itu. Ketika kita mau sesuatu, langsung ada di depan kita. Kita mempunyai rumah yang sangat indah. Coba bayangkan, kita membawa kedua orang tua kita karena kita itu anak soleh, dan doakan semua kalian jadi anak soleh semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Anak soleh. Itu kenapa sini? Sini gak apa? Siapa namanya? Ini? Ayo sini. Sini. Oke, kalau gak mau. Oke teman-teman, mau jahitnya keluar, mau